lain kita jumpanya rame-rame sekaligus silaturahmi kawan-kawan. Setuju ya? Gitu Pak. Aku sangat meyakini kawan-kawan tidak akan. Nah kami juga izin, saya mohon, karena saya bukan mau bawa banyak masukan di Pak Gerindra dan lain-lain. Saya juga hanya membuktikan kami Partai Gerindra di sini siap kok mendengar aspirasi kawan-kawan sekalian. Dalam tentang hal apapun, isu nasional, isu daerah, kami siap membantu kawan-kawan sekalian dalam berproses membangun bangsa dan negara dimulai dari Batam dan Kepulauan Riau. Monggo dari yang mau ngomong, siapa dulu mau pajak, kita sepakat pajak moderator ya, karena kalau diskusi ini pasti harus ada moderator ya. Jangan sama ngomong repot kita. Pajak, setuju pajak, setuju dulu nih. Nah kalau setuju pajak berarti kita setuju dia yang ngarahin, kira-kira kan gitu. Monggo pajak. Oke teman-teman, terima kasih Pak Haji Enti. Tepuk tangan dulu dong. Jadi sampaikan bahwa ini ada juga sekaligus halal ya, Bang Edi ya. Oke teman-teman, mungkin siapa dulu yang ingin menyampaikan dan aspirasi dan segala macam, silakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan salam sejahtera kita semua. Mungkin izin bapak-bapak sekalian, rasa-rasanya ketika kita berbicara tentang mahasiswa, tak elok, tak enak rasanya ketika tidak menceklaikan mahasiswa. Maka saya izinkan bakal semakan kawan, walaupun di luar dingin, tetapi di dalam harus panas. Ya, tidak tunduk, terdiam untuk tertindas, tapi bangkit menatap untuk melawan, karena mundur adalah sebuah pengkhianatan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan terhormat Bapak Insinyur Edi Patijaya selaku Komisi 1 DPR RI Dapil Kepulauan Riau yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Boleh teman-teman beri tepuk tangan kepada Bapak Edi Pat. Terima kasih Bapak telah berkenan bertemu kita. Lalu tak lupa yang kita hormati Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dinas Setiawan yang hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita, beserta Bapak Ibu Dewan-Dewan fraksi Gerindra yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Anwar Anas selaku Komisi 1, Sekretari Komisi 1 yang sudah berkomitmen dengan teman-teman mahasiswa untuk bertemu kepada Bapak Edi Patijaya. Sekedar mungkin kita sedikit merefleksi Bapak, mungkin kita ada sedikit non formal saja. Pertama, Pak Mas memanggil Pak. Ya, semua kita nih ya kan. Bang aja lah, boleh cukup ya. Oke, siap Bang. Sekilas merefleksi Bang, apa yang kemudian menjadi keresahan dari kawan-kawan mahasiswa dan barangkali adalah elemen-elemen masyarakat yang ada di Kota Batam bahkan di penjuru daerah. Kita pada tanggal 24 Maret tahun 2025, kawan-kawan dari BMSI Kerakyatan wilayah Sumbagut daerah Kepulauan Riau bersama teman-teman aliansi mahasiswa Kota Batam hadir turun ke jalan dalam rasa demonstrasi, unjuk rasa dan aksi simbolik yang takjubkan kita adalah rancangan undang-undang TNI. Terlepas dari kemudian banyaknya keresahan-keresahan yang hari ini terjadi, tapi rasa-rasanya kami ingin hadir di sana untuk melihat serta mendengar transparansi langsung dari Bapak selaku DPR RI Komisi 1 dan juga panitia kerja dari Abang ya, Komisi 4. Maka dari itu Bang, komitmen kami sebenarnya bukan hanya formalitas saja, maka kami juga sampaikan kajian-kajian kami Bang. Kami sampaikan juga fakta integritas kami yang nanti kemudian bisa kita tanda tangan bersama dan kita bisa rilis bersama apa yang kemudian menjadi rumusan dan permasalahan yang saat ini terjadi. Dan tentu nanti kita dari teman-teman aliansi mahasiswa hukum Kota Batam juga hadir di tengah-tengah kita, akan berbicara secara komprehensif, akan berbicara secara eksplisit tentang bagaimana permasalahan dan tata hukum yang kami menilai ada sebuah inkonstitusional yang terjadi. Dan sebelumnya perkenalkan, mungkin tadi saya kelewat ya perkenalan, saya Restatio Dinata, mahasiswa aktif dari Politeknik Negeri Batam, saat ini diamanahkan menjadi koordinator wilayah Sumatera Bagian Utara. Dan bersama harapan hari ini saya bertempat di Kepulauan Riau, saya juga ingin bagaimana terus bisa berkoordinasi dengan anggota-anggota dewan, sehingga apa yang kemudian menjadi kegiatan-kegiatan kawan-kawan mahasiswa ke depannya bisa lebih terarah dan juga terstruktur. Saya rasa itu sedikit prolog yang bisa saya sampaikan.
sebelum saya serahkan kepada kawan-kawan aliansi mahasiswa dan mungkin nanti dari teman-teman Cipayung Plus yang ingin berbicara banyak, tentu ini adalah forum kita bersama. Ini bukan forum yang hanya dari BMSI, dan kita pun dari BMSI sangat bangga ketika kemudian kita bisa menjadi fasilitas dari teman-teman yang hari ini hadir. Terlepas dari apapun yang nanti akan dibahas, yang pasti dan yang jelas kita harus apresiasi dari Bapak Indipat yang telah hadir berkenan untuk bertemu kita. Terima kasih Bapak. Akhirul kalam, tidak tunduk terdiam untuk tertindas, tapi bangkit menatap untuk melawan, karena mundur adalah sebuah pernyataan. Saya serahkan langsung ke Bung Odi. Kepada Bung Odi, kita lanjut ke kajian teman-teman dan keresahan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya, Anda izin, terima kasih waktu Pak Dewan dan pimpinan-pimpinan fraksi juga, dan hadir juga Ketua DPRD Provinsi Riau, Bapak Ibu Imam Setiawan. Yang saya hormati juga senior-senior dan pimpinan-pimpinan Cipayung Plus Kota Batam dan sahabat-sahabat aliansi mahasiswa Kota Batam. Saya coba merumuskan dari pendekatan historis soal kajian kawan-kawan. Jadi aturan itu dibuat melalui pendekatan historis, humanis, dan juga yuridis kawan-kawan. Jadi saya coba bahas soal historisnya. Bagaimana RUU ini menurut kami, hemat kami, melihat bahwa ada semacam akses penuh untuk TNI masuk kembali ke ranah sipil. Jadi hemat kami. Kenapa demikian? Kita punya sejarah yang panjang untuk membahas soal ini. Jadi bentuk perlawanan atau aksi demonstrasi kawan-kawan kemarin itu bentuk bagaimana kawan-kawan memahami sejarah. Itu bentuk kawan-kawan memahami soal bagaimana Indonesia pernah mengalami titik terbelah ketika TNI masuk dalam ranah sipil gitu. Itu kalau kita bicara soal pendekatan historisnya. Karena apapun ceritanya, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang pernah menjadi pelanggar HAM terhadap soal Indonesia kawan-kawan. Pada tahun 98, saya lupa, salah satu yang sekarang juga masuk dalam partai Gerindra, saya lupa namanya, Pius Kuswilangan. Orang pertama yang berbicara di forum internasional soal bagaimana pelanggaran HAM di Indonesia pada tahun 1998 difasilitasi oleh HAM internasional yang berbicara dari Amsterdam dan kawan-kawan. Itu kalau kita mau bilang soal pendekatan historisnya. Tetapi nanti kawan-kawan dari hukum Kota Batam akan lebih spesifik membahas soal yuridis secara materi dan formil. Bagaimana soal cacatnya mungkin, apakah ada cacat di formilnya atau ada cacat di materialnya kah? Itu nanti kawan-kawan bisa bahas. Yang saya sampaikan adalah soal pendekatan historis yang kemudian tidak bisa kita luputkan dari sejarah kita kawan-kawan. Mungkin cukup dari kawan-kawan, mungkin nanti akan sampaikan soal jurumusnah. Akhirul kalam, Allahumma maafin bila kuturik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya mengapresiasi Kanda di sini Anak dan juga Ketua BMUTRIK karena telah memfasilitasi pertemuan dengan Pemda. Yang kedua, marilah kita melakukan demonstrasi dan gerakan itu bersama. Jangan setelah gerakan lalu kita duduk bersama di media ini. Berikutnya Pak, mungkin saya akan berbicara dari muatan materinya, di mana di pasal 47 ayat 1-6 itu akan berdampak langsung kepada konflik komunal dan juga pemotongan kerja. Di Undang-Undang TNI, khususnya di pasal 47, di ayat 1 itu berbicara soal 14 instansi. Lalu di ayat 2 yang membatalkan ayat 1, Pak. Nah ini yang cukup berbahaya. Ayat 2, dia membatalkan ayat 1 karena, ayat 2, dia tidak membatalkan, namun di ayat 6 itu membatalkan. Di ayat 2, dia berbicara soal 14 instansi. Di ayat 1, di ayat 2, dia membicarakan instansi lain, namun harus mengundurkan diri. Di berikutnya, inilah yang akan menjadi yang namanya difungsi APRI menurut hemat kami, Pak. Di mana muatan-muatan materi ini menurut hemat kami inkonstitusional. Dia akan bertentangan dengan undang-undang dasar kita, terutama di pasal 28 dari ayat 1 sampai Z mungkin.
Pak, di pasal 47 khususnya di penegasan di ayat 6, pemerintah dalam hal ini presiden dia mampu mengeluarkan semacam regulasi baru atau peraturan pemerintah. Di mana pada peraturan pemerintah ini ada berbicara soal tentara-tentara yang aktif dan tentara-tentara yang turun ke masyarakat aktif untuk menyelesaikan konflik komunal yang ada di masyarakat. Saya ambil satu contoh Pak, di pasal 44 di pasal itu dia berbicara ketika terjadi konflik komunal maka yang akan turun di mana lagi? Mereka yang bersenjata, masyarakat sipil yang bersenjata yaitu polisi bukan lagi. Namun yaitu tentara. Nah hal ini yang akan kita takutkan. Kalau Tan Malaka hadir di sini maka dia akan berkata dialektika itu akan tumbang dengan satu komando, siap komandan. Nah hal ini yang kita tidak mau terjadi. Di pasal 40 itu Pak, bagian penegasannya mungkin bisa saya sampaikan. Ketika masyarakat rempang menolak soal relokasi, maka tentara yang bertangan. Itu bukan tidak mungkin ketika ada buruh-buruh yang berdemonstrasi menolak gaji-gaji mereka, meminta hak-hak mereka, maka tentara yang turun tangan. Sedangkan tentara turun tangan itu bukan pakai tangan, pakai senjata. Hal ini yang harus kita bicarakan. Lalu berikutnya mengenai transparansi publik, di mana hingga saat ini bahkan kita tidak tahu seperti apa draftnya. Lalu presiden mengatakan bahwasanya kalian jangan antek-antek asing dan segala macam. Kalian jangan coba kalian baca dulu kata beliau, dan beberapa pemerintahan bahkan mengatakan, beberapa elit mengatakan coba baca dulu bagaimana kita mau baca, sedangkan tidak ada transparansi itu. Hal-hal ini yang perlu kita sampaikan karena transparansi publik ini menjadi penting. Lalu kami juga ingin mempertanyakan Pak soal perubahan nomenklatur yang pernah disampaikan antara surprise dari periode Pak Prabowo, periode Pak Jokowi, dan juga menuju periode Pak Prabowo. Seperti apa sebenarnya perubahan nomenklatur ini sehingga harus menjadi lebih cepat yang seharusnya dari awal yang kita untuk pembahasan RUU ini. Kajian yuridis akan lebih panjang dibahas nanti dari mahasiswa di Universitas Internasional Batam. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi tambahan? Kita masih tampung dulu Pak. Kita tampung dulu. Oke, silakan. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Pak Ketua. Jadi pertanyaan saya Pak, Ini namanya ya, saya terlupa. perkenalkan nama saya Rizky Kurniawan. Saya dari Universitas Internasional Batam. Jurusan saya ilmu hukum. Pertanyaan saya adalah mengenai surplus itu besarnya kan di website dari DPR sendiri itu biasanya ada, tapi setelah saya cek Suaranya digede Mas, biar benar nanti. jadi begini Pak, di website DPR biasanya ada surprise karena katanya dari Jokowi ada surprise lalu dilanjutkan ke periode Prabowo. Nah, yang saya pertanyakan adalah surprise-nya di mana? Kalau kita lihat di website DPR di kolom itu di itu ada surprise-nya. Surprise-nya kan? Untuk undang-undang TNI tidak ada sekarang. Setelah ditetapkan itu tidak ada. Boleh diperjelaskan tadi. Baik, izin Pak, perkenalkan sebelumnya saya Hidayatuddin, mahasiswa ketua himpunan mahasiswa ilmu hukum Universitas Putra Batam. Ya memang cocoklah kami mempertanyakan ini ke Pak Indipat karena juga sebagai panja dalam RUU TNI tersebut, gitu kan.
mengenai supres presiden terhadap RUU TNI ini, yang kami dapat informasi dari media dan lain sebagainya, Prabowo melakukan pembaruan terhadap supres tersebut. Tapi kami tidak mendapat file atau berkas mengenai supres tersebut di website DPRD. Dan baru beberapa hari yang lalu saat jurnalis senior yang diundang oleh Prabowo pada saat itu, malah Prabowo kontradiktif terhadap pernyataan tersebut yang mengatakan Prabowo tidak melakukan supres terhadap RUU tersebut. Pernyataan Prabowo adalah, statement beliau adalah ini karang-karangan yang ada, yang disampaikan Prabowo pada saat undangan jurnalis senior pada waktu itu. Dan juga ini kami masih berbicara mengenai formilnya Pak terhadap RUU TNI itu. Transparansi penyusunan RUU TNI tersebut yang kami anggap sangat tidak transparansi. Partisipan publik, kami juga tidak mendapat data siapa yang menjadi partisipan publik saat perumusan RUU TNI. Dan jika ada pun, apa yang menjadi kualifikasi partisipan tersebut pantas untuk berada di dalam forum tersebut. Setelah itu, dan ini kami masuk lagi ke dalam materi ya Pak ya, materi mengenai RUU TNI. Ada yang kami anggap ini sangat tidak urgent mengenai penambahan wewenang dari militer. Ini mungkin kami meminta penjelasan dari Bapak. Ada ya. Apa yang melatar belakangi hingga sangat dibutuhkan perluasan wewenang TNI tersebut di dalam pemerintahan. Ini kami baca dulu, kami jabarkan historisnya Pak. Saya mengutip dari seorang ahli hubungan militer sipil, Tresli, berpendapat bahwa dui fungsi merupakan konsep yang menggambarkan peran ganda militer, yakni menjaga pertahanan keamanan negara serta berpartisipasi dalam pemerintahan dan masyarakat sipil. Berangkat dari situ, saya anggap ketika TNI masuk ke dalam pemerintahan itu sudah termasuk dui fungsi aktif. Seperti itu Pak. Oke. Setelah itu, saya mundur ke belakang pada tahun di Undang-Undang 2004 di nomor 32 yang kami anggap itu sebenarnya undang-undang undang-undang negosiasi antara pemerintah dan militer. Kenapa dulu diperlukannya militer masuk ke dalam pemerintahan? Karena dianggap pemerintah dianggap masyarakat sipil belum punya kompeten dalam mengurusi kementerian yang diatur di Undang-Undang 2004 pada saat itu. Saya ada mengutip juga dari jurnal UI mengenai kontrol sosial, di mana sebenarnya pemerintah itu sebagai kontrol militer. Maksudnya itu masyarakat sipil untuk mengkontrol militer. Sebenarnya kan Kementerian Pertahanan itu konsepnya kontrol sosial terhadap militer, seperti itu Pak. Yang pada akhirnya juga itu menjadi wilayahnya militer untuk diikuti oleh militer. Mungkin itu dulu Pak. Oh, satu lagi Pak, ada teori HI tentang pion dari David yang mengatakan ketika militer diberikan jabatan atau kekuasaan, dia akan meminta lagi. Ini yang kami khawatirkan. Ketika sudah bertambah, akan ada pertambahan lagi di kemudian hari. Karena kami bisa bilang Indonesia ini negara mungkin Pak. Semua mungkin bisa terjadi. Seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih. Gimana kan sudah? Biar tidak ada kesempatan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Izin bertanya Bapak, di sini saya ingin menanyakan dari tanggapan Bapak Bang Endipat itu terkait banyaknya penolakan dari mahasiswa ataupun rakyat Indonesia untuk revisi Undang-Undang TNI ini yang sekarang sudah disahkan dari UU TNI gitu.
apakah Bapak menganggap dari demo-demo yang kami lakukan ini adalah bentuk mungkin banyak yang diperkirakan pejabat itu bayar gitu, demo-demo yang bukan dari hati nurani ataupun apa, melainkan banyak suruhan-suruhan gitu. Dari Bapak sendiri menanggapnya gimana nih dari perwakilan kita yang harusnya bisa menolak juga karena banyak juga rakyat yang tidak setuju gitu. Terima kasih. Dari namanya Mas? Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Hanan Naufal dari mahasiswa Politeknik Negeri Batam gitu. Oke, teman-teman, mungkin kita talk TNI dulu biar tugas disampaikan. Mungkin Mas Edi ada tempat TNI Pak. Jadi Bang Edi tadi dari Respati sudah membuka, Odi, Jamal, Rizky, Kurniawan dan Hidayat sama, kemudian ada Nopal. Mungkin Bang Edi mau presentasi atau menjelaskan, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Ekonomi tadi. Oke, boleh. Sorry ketua, saya. Iya. Silakan Mas, nama dan universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya lah yang bernama Binsar Hadu Muntas Saribu. Kami dari GNKI dan ini ada teman-teman kelompok Cipayung. Yang pertama sebenarnya ini Bang, kami merasa tamu yang tak diundang kami datang ke sini ya kan. Yang pertama tadi moderator izin apa? Bang apa tadi Bang izin Bang? Bang Anwar ya siap. Bang Anwar ya tadi saya makan bahwa anak-anak ini menyampaikan difasilitasi oleh Demesti kehadiran kami di sini ya kan. Padahal kita komunikasi itu tidak, begitu. Sehingga tadi kawan-kawan kita mau bicara sepertinya terhalangi begitu. Jadi kehadiran kami sih mau pastikan juga kami ini sebagai tamu yang diundang atau tidak. Kalau enggak biar kami pulang. Jadi tadi sudah dikontak Bang Edi bahwa ini saran saya memang sempat berkomunikasi. Ini juga menjadi runtutan dari demo yang saya fasilitasi juga. Kemudian sudah diputuskan oleh Bang Edi bahwa teman-teman diundang. Dan ini di luar sepengetahuan saya yang salah. Saya tidak berkoordinasi. Silakan teman-teman, ini kita lanjutkan. Teman-teman sampaikan aspirasinya. Ya, supaya kami tahu kalau kami punya hak bicara juga di sini Bang. Dan begitu kan? Mungkin demikian. Lalu yang di sini yang ingin kami sampaikan Bang adalah anggaplah ini sudah berjalan dengan baik dan tidak ada lagi perubahan. Anggaplah seperti itu. Tapi satu hal yang ingin kami tekankan. Siapa di sini yang dalam undang-undang TNI ini yang harus bertanggung jawab penuh kalau terjadinya kebangkitan dui fungsi ABRI yang disampaikan oleh kawan-kawan, supaya ke depan kami masyarakat Indonesia dalam istilah GNKI tahu kami siapa yang akan kami salibkan kalau ini terjadi dari segala kekhawatiran kita. Ya kan, kalau memang Bang Endipat yang merupakan bagian tim rumusan ini siap bertanggung jawab, kami siap cari Bang Endipat ke Jakarta, kami siap untuk menyalibkan ini kalau terjadi di fungsi ABRI ini kan begitu Bang. Mungkin demikian, itu yang kami ingin tekankan. Kita bicara kalau kami biasa orang Batak Bang AA BB, ya kan? Siapa yang bertanggung jawab? Harus ada orang. Dan begitu, mungkin demikian dan akan ditambahkan oleh teman-teman saya. Oke, terima kasih sebelumnya Saudara Binsar Hadu Muntas Saribu. Saya berdiri nih, permintaan dari Saudara Binsar. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Mulyadi. Kebetulan kami satu marga yang saya harap. Jadi izin Bang Endipat, saya baru jumpa Abang, kita kenalan. Saya berangkat ke sini sebenarnya pengen jumpa Abang aja, bukan masalah RUU TNI, karena menurut saya itu sudah clear, kan? Tapi di sisi lain, saya sekarang ini kan menjabat sebagai ketua IKA untuk IKA Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, dan juga saya mau ngomong tadi seolah-olah teman-teman dari adik-adik saya ini, junior saya dari Berika. Jadi seperti ada disparitas. Jadi kan tidak boleh seperti itu. Anda ekonomi, saya hukum, kan enggak. Kita kan acaranya kan juga jelas, judulnya kunjungan reses Insinyur Haji Muhammad Endipat Wijaya, kan begitu kan. Nah, yang saya mau
tekankan juga, bangsa ini punya trauma masa lalu terhadap Orde Baru. Nah, Orde Baru apa di fungsi ABRI? Mungkin kita sudah sama tahu lah. Nah, mungkin ini kemungkinan saya, dugaan saya, teman-teman mahasiswa masyarakat seperti saya belum mengetahui secara kompleks dari hulu ke hilir tentang RUU TNI ini. Nah, mungkin nanti Bang Edipat bisa menjelaskan lebih kompleks biar kita pencerahan lah ya, pencerahan supaya kita tidak ada miskomunikasi. Nah, saya harapkan juga Bang Edipat juga sebagai wakil kami atau representasi kami di DPR RI, perwakilan Kepri, sering-seringlah silaturahmi ya Bang ya, bisa Bang ya? Oke, mungkin itu saja, saya mau silaturahmi aja dengan Bang Edipat. Terima kasih Bang sudah hadir, jarang-jarang loh anggota DPR. Ya, terima kasih. Ada ketua DPR kita juga, Provinsi Bang Iman ya. Oke, ada Bang Rudi juga tadi, tetangga saya itu di Taman Lestari. Saya tinggal di Berimas Bang. Nah, di RT 3 saya, di RW 22. Oke, sekian dari saya. Untuk membakar semangat adik-adik semua, sekali lagi saya kobarkan, hidup Islam! Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada lain? Oke, sudah. Tadi poinnya sama. Tetap berbicara tentang urusannya. Oke, teman-teman, saya ingin luruskan lagi. Ini kesalahan saya. Jadi memang saya tidak teliti bahwa teman-teman juga hadir. Saya pikir ini menjadi satu kesatuan. Saya salah terlalu. Oke, selanjutnya mungkin tidak ada lagi tambahan. Karena mungkin Bang Edi juga akan mempresentasikan dengan saya. Waktu dan tempat kita persilakan kepada Bang Edi Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, daripada salahnya Pak Acang, salahnya saya aja lah ya kan. Mungkin saya tidak terlalu clear kasih tahu Pak Acang kalau kita kumpulnya rame-rame. Salahnya salah saya, ya, bukan salah Pak Acang. Aku minta maaf saya terjadi, mohon maaf saya minta maaf kawan-kawan sekalian yang dari yang lain-lain dari pasien dari lain aku tidak minta maaf. Mumpung masih bulan Syawal masih terima ya maaf ya kan. Tadi sudah mohon maaf dari batin, saya sekarang mohon maaf dari batin lagi. Nah, yang pertama saya mau mencoba menjelaskan tentang undang-undang TNI. Undang-undang TNI kalau tadi cerita tentang historis, sangat setuju kalau ini terjadi karena trauma yang sangat panjang, trauma yang sangat menyedihkan tentang masa lalu di mana TNI pernah melakukan hal-hal yang membuat masyarakat itu sangat trauma sampai saat ini. Sangat setuju dengan itu. Maka justru karena kesetujuan itulah kami membuat undang-undang TNI untuk memastikan itu tidak terjadi kembali. DPR periode ini mau memastikan, DPR kami ini memastikan itu tidak terjadi. Karena tadi kalau kata-kata negara ini semua negara mungkin setuju, mungkin saja periode berikutnya bisa membuka itu, ya kan? Karena sudah terlalu tidak benar direvisi, yang periode berikutnya akan merevisi, akan membentuk itu. Bisa aja namanya mungkin ya pasti mungkin ada semua mungkin, kemungkinan itu pasti ada juga, sehingga tidak ada yang, makanya saya juga mau datang ke sini. Saya juga sangat memahami kawan-kawan juga semuanya niatnya baik, tidak ada niatnya yang salah, tidak ada niatnya yang jelek. Tadi cerita tentang Bang Pius itu juga Gerindra. Saya ini salah satu yang nggak murid kalau sama Bang Pius. Boleh telepon dia, siapa murid dia? Yang sering bertanya-tanya sama dia tentang bagaimana dunia politik ini, bagaimana jalannya berpolitik ini. Ketika gue nyalek juga belajarnya dari Bang Pius Usrana. Boleh tanya telepon Bang Pius, Bang kenal Endi nggak ini? Nah, dia pasti jawab itu salah satu muridnya. Setuju, makanya kami tidak mau juga terjadi kembali masalah yang teman-teman sampaikan tadi di fungsi ABRI dan lain-lain. Betul, semua teori menyatakan ada tadi disampaikan di fungsi ABRI itu bla bla bla. Tapi ada juga yang menyampaikan di fungsi ABRI itu kan ABRI tidak boleh berpolitik dalam batasan politik. ABRI itu tidak boleh lagi jadi sekarang jadi kepala daerah kayak dulu.
Abdul itu tak boleh lagi menjadi menteri kayak dulu, karena itu di bagian pemerintahan. Tentang tadi yang ditanya sama kawan-kawan tentang pasal 47 1 sampai 6. Boleh nggak dilihatin di slide-nya tentang pasal 47 itu tadi? Kalau dilihat baik-baik, kalau dulu rancangan yang lama, pasal 1 bukan rancangan, undang-undang yang lama bunyinya itu kan prajurit aktif tidak boleh terus siapa yang bisa pegang lebih cepat ya biar nggak lama naik. Nah, kalau nomor 34 tahun 2004 prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri, pasal 1. Terus pasal 2 nya dibuka lagi. Nah, menurut kami itu yang salah. Mending kisah-sasi tahu dulu apa yang boleh, habis itu kita tutup. Itu rencananya. Kenapa kita rubah ini bolak-baliknya? Kali ini kan dibalik yang lama itu. Prajurit aktif hanya dapat ketika mundur. Tapi nomor 2-nya diperbolehkan 10. Ini malah yang salah menurut kami deh. Saya lagi ya, di situ tidak ada orang hukum, ini yang salah. Setelah dibuka, baru ditutup. Setelah ditutup, dibuka lagi. Ini kan rancangan yang salah. Makanya yang berikutnya kita kasih tahu dulu yang mana yang boleh, habis itu kita tutup. Tak boleh lagi selain itu. Itulah rancangan undang-undangnya. Kita ajak juga orang tata bahasa segala macam untuk membalik ini tadi. Jadi kalau awalnya dibuka ada 10, habis itu awalnya itu dibuka dulu, ditutup dulu, habis itu dibuka kan? Kalau lihat dari undang-undang yang lamanya, prajurit aktif tidak boleh. Terus nomor 2-nya malah tidak ada yang boleh. Ini kan salah nih, betul kan? Makanya sekarang konstruksinya dirubah. Dikasih tahu dulu yang bolehnya, tapi sudah tutup hanya boleh ketika hanya di usul yang di pasal 1. Itu konstruksi hukumnya yang kita mau coba buka. Dan yang kami tambah, ya kan, bukan urusan-urusan sipil baru. Kita lihat itu Bakamla, BNPP, BNPT, Kejaksaan. Yang mana sudah ada di Undang-Undang Kejaksaan Jampitmil. Masa tidak ada di Undang-Undang TNI-nya? Kalau itu ributin juga ke Undang-Undang Kejaksaannya. Ya kan? Kenapa begitu di Undang-Undang Kejaksaan ada boleh militer? Di Bakamla, selama ini Bakamla sudah ada militer. Kasihan itu orang-orang Bakamla, TNI itu tidak ada di undang-undangnya. Makanya kita formilkan. Itu kenapa, Bu? Jadi bukan mau ditambah, tapi kami mau memperjelas bagian mana saja yang boleh, bagian mana saja yang tidak boleh. BNPP di perbatasan selama ini masang patok siapa sih? TNI. Mereka disuruh-suruh doang, tapi tidak ada di ruang lingkup undang-undangnya. Itu doang masalahnya. Nah makanya kita sih. Dulu salah satu yang membuat kami DPR ini pengen bahas, dulu kan sempat ya akan pertemuan ke tempat lain, BUMN ini, Bulog, betul kan? Makanya kan mau segera nih, ayo kita bikin deklarasi biar diberhenti urusan. Tidak boleh lagi ada di Danantara, kata orang di Danantara tidak boleh, di Bulog tidak boleh. Karena kami itu pengen, DPR sekarang itu pengen, itu berhenti, tidak ada lagi berkembang. Karena bisa jadi, kalau ini diteruskan, kan ini kan undang-undang sudah 20 tahun. Bisa jadi nanti terjadi kekosongan dan segala macam, bisa disampaikan seperti itu. Tetapi kami pengen menghentikan gitu. Iya kan gitu. Jadi tidak ada pengen niat itu tambah, tidak ada. Hanya memperjelas, mematikan berkembangnya itu situ saja. Stop di situ. Makanya di pasal 2-nya kita hentikan. Itu konstruksinya. Pasal 47 ini. Ya kalau mau perdebatan silakan, tapi itu yang saya mau menyampaikan apa sih yang kami lakukan ketika kita bersidang dan berdebat dan lain-lain. Itu untuk pasal 47. Tidak ada yang apa. Ini hanya memformilkan apa yang sudah ada selama ini di BNPB, BNPP, Kejaksaan, Bakamla. Maksudnya sudah SAS and Rescue, tapi kita jadikan bahasa Indonesia. Ya. Yang lamanya tulisannya SAS and Rescue kalau nggak salah dijadinya di bersama. Itu ya untuknya pasal 47 niatnya di sana. Pasal 47 perubahan.
Nah kalau untuk pasukan ada cuma empat klaster lah kalau kita bilang perubahan ini ya satu. Klaster pertama pasal 3. Pasal 3 itu berbicara tentang kedudukan TNI. Kedudukan TNI pasal 3-nya itu kita dengan jelas menyatakan Kementerian Pertahanan TNI itu berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Itu supremasi sipil lagi. Jangan sampai dulu, ini saya cerita juga, saya nggak mau sebut nama panglimanya siapa, ada usaha untuk membuat TNI ini kembali langsung di bawah Presiden urusan administrasi dan lain-lain. Makanya kami di DPR pengen menghentikan pembahasan itu lagi, kokpil dah, berhenti itu adanya di Kementerian Pertahanan. Jelas di pasal 3. Pasal 7 dulu. Pasal 7 ini tentang tugas pokok TNI, ini satu-satu saya sampaikan ya. Tentang tugas pokok TNI ini itu kan ada 2, operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer perang butuh persetujuan DPR, keputusan politik. OMSP ini, kalau dulu semuanya OMP dan OMSP ini semua butuh keputusan politik. Tetapi kami sekarang membiarkan OMSP ini harus ada PP-nya. Itu kan juga disebutkan. Mana nih nanti kontrol DPR, ya kan? Nah, tapi ini adalah bentuk dari DPR yang mengontrol. Karena di situ kita jelas-jelas meminta PP-nya harus ada segera. Aturan mainnya gimana? Karena OMSP ini kan operasi militer selain perang, bisa dibaca deh di pasal 7. Dulu itu sudah ada 14, mengamankan presiden, mengamankan objek vital, ya kan? Kalau semuanya butuh persetujuan DPR, misalnya terjadi bencana, banjir, semuanya harus butuh persetujuan DPR, baru TNI harus bergerak. Ini kan juga tidak boleh. Tetapi kita minta DPR, pemerintah ini bikin PP-nya yang jelas. Kalau PP-nya tidak jelas, kami boleh deh menginstruksi nanti. Ada yang tidak jelas saja. Dan ada di pasal 18. Ketika DPR tidak setuju dengan peraturan tersebut, wajib dirubah. Tetapi ini negara presidensial, sudah kita setujui ya kan, tidak boleh kalau semuanya itu harus persetujuan DPR. Masa presiden ke Turki sekarang harus setuju DPR, kita semua pergi, ya tidak boleh itu juga. Tetapi untuk urusan perang wajib. Jadi yang persetujuan DPR ada, tetapi yang tidak persetujuan DPR tidak ada. Tetapi kita minta PP-nya dengan jelas. Dan sebelum dilakukan ada di pasal 18, dalam 2x24 jam harus lapor kepada DPR untuk melaksanakan operasi itu. Dan DPR boleh menghentikan. Ada kok di pasal 18 ya. Jadi bukan kami ini nambah, dan yang ditambahin ini juga dari 14 menjadi 16. Pertama adalah tentang pertahanan cyber, menanggulangi pertahanan cyber. Kami tulis dengan jelas pertahanan cyber, biar nggak kemana-mana urusan. Kan ketakutan lah nanti cyber ini teman-teman dihack lah. Enggak, ini hanya urusan pertahanan cyber. Yang tambahan kedua, melindungi warga negara dan aset negara di luar negeri. Dan kalau kayak kemarin terjadi hijack pesawat, siapa yang ngurusin? Kan tentara, tapi harus ada PP-nya dan jelas. Dan kita di DPR harus dikasih tahu itu yang pasal 7, ya kan? Pasal 8, 9, 10 dulu itu kan tugas Angkatan Darat 18 sama semua, malah Angkatan Darat itu juga perjelas. Angkatan Darat dulu bunyinya pasal 8 B kalau nggak salah, pasal dalam keamanan darat. Kita rubah menjadi pertahanan darat, kan urusannya pertahanan, keamanan urusan polisi. Ada yang salah? Menurut kami tidak. Dan kami tambah di pasal 8, 9, 10. Dulu itu tidak ada tulisan harus ada PP-nya, tidak jelas urusan. Sekarang kita minta apa? Secara jelas, pasal 8, 9, 10 ini PP-nya apa? Tidak mungkin kalau semuanya kita terus di undang-undang. Makanya harus ada PP nanti ada turunannya lagi dan sebenarnya itu kan kita uji pemerintah ini. Kami juga tidak akan tinggal diam dalam urusan itu, tetapi kita meminta dengan jelas pemerintah ini membuat PP itu semangatnya, bukan kita pengen menghentikan juga, tetapi kita memerintahkan pemerintah untuk segera membuat PP. Nanti kita bahas, kita lihat PP-nya seperti apa dan DPR masih punya kewenangan untuk
melakukan revisi dan instruksi tentang hal-hal tersebut. Itu pasal 8, 9, 10. Pasal 47 tadi tentang penempatan tadi sudah saya jelaskan ya. Kenapa tadi yang pertama itu ditutup terus dibuka itu malah lebih bahaya menurut kami. Nanti kita kasih tahu apa aja, bisa ditutup. Itu pemikiran kami. Kenapa kita bikinnya begitu, berubah dari pasal 1 ke 2 jadi 1 itu. Tapi memang yang pasal 1 kita ada pembatasan yang jelas dengan menaruh lembaga kementerian yang sudah ada selama ini dan sudah berjalan. Pasal 53 tentang usia pensiun TNI. Tidak semua, juga yang naik itu di para tamtama yang awalnya 53 menjadi 55. Terus bintang 1 yang awalnya ikut dari yang lain sampai 58 boleh degradasi 60, 61, 62 karena dalam tingkatan jenderal kita berpikir pemikirannya masih bisa dibutuhkan. Tapi kita tulis di semua situ paling tinggi. Dan kita lagi-lagi men-challenge pemerintah dan minta pemerintah dan mereka dijanjikan pemerintah akan membuat meritokrasi yang benar sehingga nanti tidak mengganggu urusan organisasi di TNI-nya ketika ada penambahan umur tadi. Makanya kita tulisnya paling tinggi, bukan bintang 1 itu 62, tidak. Kita sampai kemarin bilang, apa sih syaratnya bisa? Jangan juga nanti kita bilang nih ke pemerintah, untuk orang yang sudah berusia 57, tahu-tahu dinaikkan ke bintang 1, dia harus dari bintang pensiunnya ke 60, enggak. Jadi ketika dia naik bintang 1 itu harus minimal syaratnya apa? Setahun atau 2 tahun sebelum dia pensiun, menempati posisi struktural strategis dan seterusnya. Makanya tidak mungkin kita taruh di undang-undang secara lengkap. Karena begitu strukturnya, undang-undang masuk PP, jelaskan nanti kita challenge sama-sama PP itu. Itu yang mau kita lakukan. Jadi bukan kalau dari tadi 53 ke 55, dari 53 ke 55 tentang tamtama itu hanya tentang apa ya? Tentang kemampuan mereka itu masih mampu. Karena ASN juga 58, guru juga 58. Kenapa mereka tidak boleh sampai lebih tinggi? Padahal mereka masih mampu, makanya kita naikkan ke 55. Kasihan teman-teman bintara tamtama ini kalau pensiunnya 55, padahal mereka punya hak untuk bisa lebih tinggi dari itu. Karena undang-undang lainnya menyatakan boleh. Itu saja. 4 klaster itu yang kita lakukan mengenai undang-undang dan ini gua jawab dulu yang tadi. Tentang supremasi hukum, supremasi sipil sama, tidak ada. Boleh teman-teman menyatakan akan ada potensi segala macam, boleh, tidak ada masalah. Kami pun juga dalam pemikiran kami tidak ada ya, menambahkan fungsinya di mana. Hanya yang sudah jelas kita taruh di undang-undang, sehingga jangan sampai nanti TNI ini melanggar undang-undangnya sendiri, bahkanlah bubar ini. Harusnya tuntut dong, mana undang-undangnya TNI kok TNI bisa dibakanglah, bubar. Yang pimpin menjadi bubar. Mana ada di undang-undang kejaksaan, ada di undang-undang TNI yang nggak ada TNI yang nggak ngakuin katanya, ya salah lagi. Ya, yang teman-teman di perbatasan terorisme dan lain itu saja ya, bukan pengen menambah-nambah tidak ada niatan nambah-nambah, malah kan membatasi sehingga tidak ada lagi pro kontra tentang direktur bulog, boleh nggak? Tentara itulah nggak boleh. Undang-undang itu tutup ke masalah selain urusan tadi nggak boleh, kan gitu. Pasal 3456-nya itu sama dengan yang lama. Harus jenjang karir sama panglima dan kementerian, harus ada PP. Tidak ada yang berubah di urusan. Itu tadi aja, ya kan? Oke, itu urusan yang saya jelaskan tentang apa namanya substansi dari tadi. Terus mengenai tentang tidak adanya keterlibatan publik ini saya juga mau jelaskan ya. Sidang paripurna DPR itu di bulan Februari kalau gue tidak salah ya kan, tanggal 18 ya, gue lupa nih, sorry kalau gue lupa nih ya kan, maklum nanti gue doain nanti gue nggak ingat ya, gue lupa kan bagaimana, ya kan kalau nggak salah 18 ya. Menugaskan Komisi 1 untuk membahas undang-undang paripurnanya 24, lebih dari sebulan. Jadi kalau ada tadi cuma seminggu, 2 minggu salahnya ada waktu sebulan. Apa yang Komisi 1 lakukan dalam waktu sebulan ini? Tentunya ada gerakan-gerakan
yang formil, tapi ada juga namanya di DPR ini kan lembaga lobby-lobby ya. Bukan juga semuanya itu selesai dalam urusan dalam rapat formal. Nah, kita juga perlu tanya ke pemerintah. Kami tak mau ya membahas misalnya, enggak dulu. TNI boleh berbisnis, betul kan? Tidak ada tuh urusan TNI berbisnis. Kalau oke, baru kita mau rapat-rapatan. Baru kita oke dengan kalian mau datang ke DPR. Kalau masih bahas itu, nggak boleh kita, nggak usah kita rapat-rapat. Bisa 2 tahun lagi kita selesaikan undang-undang ini. Tidak ada urusannya dengan duit fungsi APRI ya. Jangan nambah-nambah, jangan ada minta nanti TNI bisa ditempatkan di seluruh KL. Kita tanya itu ke pemerintah. Sekali itu bilang mau itu, berarti kita apa? 2 tahun ini urusan TNI. Oke, enggak ada. Tapi kita perlu, tapi mereka minta pertama kan buat perhatiin. Oke, ya kan ada masalah. Kita bahas tentang tadi yang substansi, oke. Nah ini kan kita bahas, makanya dia menjadi cepat. Jangan salah deh, kami juga sudah ngobrol dengan yang mungkin kesalahan kita juga tidak melakukan kayak buzzer atau melakukan pemberitahuan besar-besaran tentang siapa saja yang kita panggil. Kita sudah kok memanggil, boleh dicek senior Bang Usman Hamid, boleh dicek 3 kali dia ke DPR membahas undang-undang TNI ini. Bang Al-Araf boleh dicek 3 kali dia ketemu gue, tanya Bang Al-Araf ketemu gue enggak? Ya kan? 3 kali dia kesana membahas undang-undang TNI ini. Tetapi dalam pembahasan ada yang kita dengar, ada yang tidak, kan boleh, namanya diskusi. Ya kan? Namanya kita diskusi. Tapi ada yang kita dengar, ada contoh. Awalnya memang, ini jujur aja, awalnya di situ ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, terus terang itu awalnya yang diusulkan pemerintah. Karena di Kelautan Perikanan selama ini banyak kapal-kapalnya juga ditempati oleh Angkatan Laut. Karena memang tak sanggup KKP itu selama ini mengawali kapal-kapal di tetapi usul Bang Al-Araf pun tidak betul. Bang, nggak bisa tuh Bang kalau di KKP begitu. Kan bisa aja nanti sipil itu dilatih dan seterusnya. Oke, itu makanya kita terima. Sebelumnya lagi di FSP itu ada pemberantasan narkotika. Ada tulisan di FSP itu. Tak bisa Bang kalau itu termasuk operasi, tapi kalau membantu saja boleh, tapi tidak perlu di FSP. Kita terima. Bang Usman Hamid bilang, Bang, tugas Angkatan Darat, Bang, itu menjaga pertahanan, yang poin B. Yang namanya itu menjaga keamanan loh, undang-undang namanya. Kita terima. Yang bisa terima, kita terima. Tapi yang tidak, kita boleh dong, nanti kita berdebat, kita tetap dalam pendirian yang di bagian dari kita, kan boleh juga, tetapi partisipasi publiknya banyak. Ya mungkin kesalahan kami juga tidak memberikan itu. Kalau ngomong draftnya kami nggak dapat, boleh tanya Bang Araf dari draft pertama, draft kedua, draft pembicaraan 1, kirim semua itu. Dikirim semua ke Bang Usman Hamid. Tapi sudah challenge lagi, rapat lagi, begitu kejadiannya. Nah kalau urusan Hotel Fairmont ini, ya kan di Hotel Fairmont nih, gua ada di situ nih, ya kan. Urusan konsinyering itu, apa efisiensi kok masih di hotel, efisiensi itu kan tidak 0%. Efisiensi itu kan masih ada ruang yang dibuka ketika kita gunakan secara bertanggung jawab. Bukan kita bermewah-mewahan. Kita membahas dari pagi sampai malam tentang undang-undang TNI itu bukan cuma membahas substansinya. Gue juga baru pertama nih ikut membahas undang-undang. Ternyata yang terlibatnya dari urusan Profesor ahli tata bahasa, Profesor hukumnya terlibat di sana. Keinginan DPR apa sih? Kita tutup. Oh bagusnya Pak, nomor 1 ini, nomor 2-nya ini. Oh Pak, dannya harusnya di sini. Dannya itu berpengaruh. Dan itu bukan kita yang menentukan, ahli tata bahasa, tapi dia mendengarkan maksud dan tujuan kita apa. Kalau tahu itu mana sih nggak datang ngurusin dan, ngurusin dengan, ngurusin titik koma, ya kan? Karena substansinya pada dasarnya itu sudah pada selesai pada saat itu. Karena kita cuma membahas ini saja, tidak ada yang bermasalah. Tetapi bagaimana membuat undang-undangnya ini menjadi rigid, benar, bagus, sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik, sesuai dengan urutan yang baik, dan seterusnya. Maka yang hadir di Hotel Fairmont itu tadi ada ahli tata bahasa,
ada hukum tata negara yang tidak membahas substansi ya dia tidak boleh membahas substansi. Dia hanya membahas bagaimana menyusun ini dengan baik. Nah itu yang kita lakukan di Hotel Fairmont. Kalau yang lain-lainnya kita lakukan di DPR. Ada RDP dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum. Kita tanya Kementerian Keuangan, ini kalau dinaikin 53 keuangan negara gimana, aman Pak? Cuma tambahan 1 triliun katanya. Masa untuk tentara nambah 1 triliun dengan pertumbuhan GDP dan segala macam tak bisa. Oh bisa ya, berarti dengan 55 bisa, setuju. Nanti disusun bahasanya. Wah Pak, ini harus peralihan nih, kata teman-teman. Kalau masa semua langsung tiba-tiba jadi 60, nggak bisa. Makanya ada peralihan. Bagi mereka yang sekarang berusia 57, tetap pensiun ya, yang sekarang berusia 57, ini berlaku nanti. Ketika undang-undang ini ditetapkan ada peraturan peralihan. Bukan dia ada kok. Nggak semuanya tiba-tiba naik jadi 60, 61, 62, tidak. Ini ada ininya, runtutannya. Publik sudah boleh dicek, kami sudah pakar juga sudah ada yang dari Universitas Pertahanan. Wah berarti kalau Universitas pasti mendukung Kemhan. Ya kan pasti yang dipanggilnya ada yang mendukung, ada yang tidak kan. Yang tidak yang kita ngobrol, yang mendukung kita ajak ngobrol, yang netral kita ajak ngobrol. Selamat datang dari mana itu? Kira-kira gitu. Mengenai surpres, nah ini saya mau jelaskan tentang proses pembentukan undang-undang. Proses pembentukan undang-undang di DPR itu ada 3. Yang pertama melalui prolegnas, ini kita sama-sama ya kan. Prolegnas itu sudah kita tetapkan, tetapi apakah prolegnas itu bisa dirubah? Boleh. Siapa bilang prolegnas itu tidak bisa dirubah? Yang tidak bisa dirubah itu tetap suci, tidak boleh kita rubah. Tetapi kalau peraturan perundangan, tata cara prolegnas bisa kita rubah. Dalam sidang paripurnanya pun kita rubah, ada sidang paripurnanya, prolegnas masuk. Yang kedua, mengenai carry over, boleh kita bahas ketika sudah pernah dibahas periode yang lama, tidak masuk prolegnas, boleh kita bahas di periode ini, karena itu namanya sistemnya carry over. Yang ketiga, kumulatif terbuka. Kumulatif terbuka itu DPR dan pemerintah bisa saja menyatakan itu kumulatif terbuka asal itu dianggap perlu dan genting. Itu juga bisa kita pakai syarat itu. Kenapa kita agak perlu dan penting? Pertama, tadi kita sudah melihat di DPR ini terjadi agak itu bukan mengandalkan pemerintah, mungkin ada masukan dan segala macam, ya kan? Sehingga adalah direktur Bulog dari TNI ini mulai bahaya nih kalau dibiarkan, betul nggak? Itu kan bahaya Pak. Tidak ada di mana-mana, bisa sekali nih gol, bisa lagi tuh terus menerus. Gue repot, kami dari Gerindra ini repot. Itu curhat sama dadeknya ya kan. Kami dari Gerindra ini separuhnya DPR, separuhnya pemerintah. Dan jujur aja kita. Tetapi kami pengen juga menghentikan kesalahan dan menjaga pemerintahan Pak Prabowo itu tetap berjalan dalam ranah yang benar. Makanya kita paksa ini jangan lagi ada nanti dalam pemerintahan rezim ini melakukan kesalahan yang berulang. Itu maksudnya kita benar. Makanya kita anggap jelas kepada Pak udahlah kita paksa ini, kemudian terbuka mau prolegnas mau orang mau kena semua ini, daripada ini makin kemana-mana urusan TNI ini makin ribut nanti. Yang mau kita lakukan kemarin salah satunya. Jadi dengan proses itu setelah prolegnas dan segala macam nanti dalam sidang paripurna akan memerintahkan bisa 3, 1 balik itu boleh kode yang ketiganya, kedua pansus, yang ketiga komisi lah nanti yang membentuk panja. Kalau pansus itu kalau undang-undangnya ada di beberapa komisi. Misal kayak gue ini sekarang, gue nanti teman-teman boleh ngasih masukan. Gue ini sekarang ketua pansus loh. Ketua pansus RUU pengelolaan ruang udara. Nih gue ini sekarang. Jadi silakan kawan-kawan yang punya masukan di bagian ini saya cerita mau secara formal dan tidak formal. Kasih masukan kedua, kita urus sekarang pengelolaan udara. Jangan sampai nanti laut sudah dipagarin, nanti udara kita dipagarin juga sama orang, ya kan? Nah itu yang mau kita lakukan sekarang. Urgensinya ada. Sama nih, RUU pengelolaan udara ini bisa kita nyatakan dalam kumulatif terbuka dan bisa kita nyatakan dalam carry over juga. Karena dulu pernah dibahas, tapi tidak selesai. Sekarang gua ditunjuk sebagai ketua pansus. Nah pansus itu kalau dia lintas komisi. Kami membahasnya bersama Komisi 11 dan Komisi Perwakilan Komisi 5 karena itu ada Dirjen Perhubungan Udara. Nah itu yang sedang kita bahas dalam masa
sidang ini. Sama yang gue lakukan pertama apa nanti? Sebelum gue buka semua rapat-rapat dengan orang-orang, gue akan ajak ngobrol dulu pihak pemerintah. Ini mau gimana urusan? Kita lobby dulu ya kan? Kalau ini nggak di lobby, jangan sampai nanti di mereka sendiri ribut nih. Tentang penyelidikan yang mau taruh di mana? Mau taruh di Dirjen Hubungan Udara atau taruh di Angkatan Udara nih? Mereka sendiri bertekak. Kita nyengir aja nanti dapat ngapain? Bagus lu beresin dulu ya. Sama kalau undang-undang ini kenapa bisa cepat? Kan kita udah lakukan lobby begitu dulu. Daripada kalian bertekak sama kita, beresin dulu ya Pak Mensesnek, Pak Menteri Pertahanan, urusan kalian. Nanti kami cek urusan kalian itu sesuai dengan keinginan kami. Ketika sudah sesuai ya jalan-jalan aja. Kalau bisa cepat kenapa harus lambat? Ya kan ketika dia udah nanti salah lagi DPR, bikin cepat salah, bikin lambat salah, ya kan? Nah ketika tapi kita cepat tapi tidak ada urusan dengan fungsi, tidak ada bisnis TNI dan seterusnya, ya kenapa enggak juga kita bisa bikin cepat? Tapi kalau karena mencanangkan kemarin kan undang-undang Cipta Kerja, tapi kan sudah dibatalkan MK beberapa karena tadi tidak ada right to be heard, right to be apa tuh? Undang-undang MK kan hak untuk didengar, hak untuk diperhatikan, hak untuk di apa itu ya? Untuk ada 3 itu ya kan? Nah itu kita lakukan kalau di undang-undang TNI, kita panggil kok. TNI-nya gimana? 5 tahun kita tambah oke. Jadi siap ya? Setuju. Kenapa alasannya begini? Ada yang ditara kalau umur 53 itu pensiun, itu kasihan juga, anak-anaknya juga masih kecil, kasihan. Kenapa kalau kita naikkan dulu biar para berikutnya dan tentara juga senang? Karena boleh. Bukan karena tidak boleh loh, undang-undang ASN itu bisa sampai 58. Jadi kita baru taruh di 55 karena beban APBN nanti terlalu besar. Tapi minimal sudah ada perbaikan lah di kesejahteraan kawan-kawan dan tentara dan tamtama. Urusan surprise, urusan nomenklatur tuh, tapi gue sampai sekarang gue belum mendapatkan surprise yang Pak Jokowi itu. Senang aja, nanti gue akan cari ya. Gue akan terus senang aja, gue belum dapat karena gue ini anggota dewan, bukan staf ahli. Ya, gue ini staf dewan yang membahas substansi, bukan membahas administrasi secara rigid. Setelah kita tanya boleh, kata kita staf ahli banyak nih yang boleh Pak beres ini semua lengkap. Oke, kita jalan. Mungkin itu kesalahan, oke, masukkan ya kan. Tetapi gua akan telepon sama Mensesnek, ada nanti dia kirim, nanti kalau dapat gua kasih ke kalian. Makanya di surprise-nya, kan udah baca yang surprise Pak Prabowo belum juga ya? Ada kok di DPR, iya, ada di website DPR. Gua pernah download. Tapi nanti gua cek lagi, ada nggak dia dulu? Gua pernah itu kan dulu waktu itu. Oke, nanti kalau surprise-nya gua ada. Karena bunyinya di situ merevisi kalau dulu itu kan gua sepatahnya. Kenapa sih Pak direvisi? Karena dulu surprise yang 8 itu yang membahas Menteri Hukum dan HAM. Sekarang Menteri Hukum namanya. Jangan nanti Pak Bigay juga ikut datang. Itu loh maksudnya di surprise itu. Dulu tuh katanya bunyinya gitu. Tugas dari presiden itu yang membahas satu Menteri Hukum dan HAM dan ada imigrasi di dalamnya, terus Menteri Sekretaris Negara, Menhan dan Menteri Keuangan. Sekarang itu merevisi menjadi Menkum saja yang surprise Pak Prabowo untuk memastikan jangan Pak Bigay datang, Pak Agus sudah datang. Itu aja itunya semangat dalam surprise-nya pada saat itu yang gua tahu dan gua tanya. Tapi gua akan nanti tetap berusaha tentang hal ini. Ya. Itu yang gua ngomong, gua belum bisa menjelaskan secara lengkap tentang ini. Tetapi tanpa surprise pun juga biasa di prolegnas bisa jalan, di kumulatif terbuka pun bisa jalan di urusan. Nah, dalam urusan ini saya sampaikan ke kawan-kawan, saya juga tidak tertutup bahwa ini juga sudah di-challenge sama kawan-kawan juga di MK kan. Nanti kita lihat hasilnya apa. Kami di DPR juga tidak akan menutup diri kok. Kalau itu nanti akan dianggap salah, ya sudah kita salah. Apakah akan dihukum penjara kan? Tidak. Tetapi itu menjadi pembelajaran bagi kita, terus terang aja. Kita sama-sama manusia juga. Tetapi kalau nanti itu sudah dinyatakan benar, kami juga harap kawan-kawan juga bisa menerima urusan itu. Dan ini kan juga di-challenge di MK. Itu kan kita sudah berjalan urusan itu. Apalagi yang belum. Oh, tentang siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab institusi Pak Binsar.
nggak boleh Bang Endi bertanggung jawab. Tetapi secara pribadi, gue pasti akan ikut bertanggung jawab karena itu bisa membahas. Tetapi bertanggung jawabnya siapa? Institusi lah, daripada sama pemerintah yang membahas. Iya kan? Bang Endi harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kalau itu mesti gue mau diapain, gue mau nanya. Bang Endi mengundurkan diri, bisa jadi gue udah jadi anggota dewan kalau lu bilang tadi fungsi udah terjadi, ya kan? Mungkin gue nggak secara amat juga jadi anggota dewannya sebenarnya. Gue selalu bilang begitu ketika gue kampanye. Gue nggak nyari duit juga jadi anggota dewan ini. Terus terang gue bilang sama kalian sekarang ya, nih gue bilang ke kalian semua nih. Kalau gue ini nggak dianggap bagus, nggak apa, dari dulu gue bilang gak usah pilih ini, karena gue nggak cari duit jadi anggota dewan. Gue ada usaha bos, ya kan? Ya udah aja. Gue bukan mau sombong, ada masuk TV, masuk viral lagi omongan gue. Pendapatan gue jauh lebih besar daripada gue mau sombong nih, gue ngomong sama kawan-kawan sekarang daripada gue jadi anggota dewan, bisa diukur lah. Ini jangan juga diviralkan ya, itu bukan begitu maksud gue. Gue cuma menjelaskan ke adik-adik beradik gue loh, gue nggak ada urusan jadi anggota dewan ini. Tapi kalau masyarakat ini kan gue berusaha, itu yang gue usahakan yang terbaik. Karena tadi gue mau menghentikan orang-orang yang membisik-bisik Pak Prabowo tadi begini boleh di direktur BUMN, udah jelas salah. Masih juga dibisik-bisik. Ya Pak Presiden itu juga punya keterbatasan. Bisa Pak, sama kayak gue tadi jadi anggota dewan. Gue ini juga mungkin kesalahan gue juga nggak ngecek rigid satu-satu supaya sampai mana sih? Ini mana sih? Tapi ketika itu tugas tenaga ahli, karena mereka lah yang nanti akan dicari. Tugas kami sebagai anggota dewan itu tolak, tetapi proporsionalnya lebih besar ke substansinya. Proporsionalnya, bukan proporsionalnya besar ngurusin surat tanggal berapa, titiknya di mana. Makanya ketika sebenarnya ada di Vermont itu, gue dulunya santai, kan gue diam aja. Ini orang ngomong apa dalam video ini kan, dan titik komanya salah, kalimatnya harus begini, harus begitu. Kalau mungkin substansinya nggak salah, udah lah dalam hati gue udah begitu ngomongnya. Makanya pas masuk itu gue lagi duduk santai begini ya kan, wah masuk orang. Padahal itu ya gue kasih tahu, sidangnya jelas-jelas terbuka. Itu framing, gue membantah sekarang kalau itu di sidang tertutup. Orang ATV masuk, Metro TV masuk di sana meliput. Kami bilang mau meliput di dalam enggak, katanya nggak ngerti juga Pak. Kata wartawan itu, kami di luar aja, kami keluar wawancara, Pak Utut keluar wawancara. Ada wawancara kan, kayak biasa Udin keluar wawancara, ya wawancara di luar, masa orang lagi rapat. Itu Pak TB lagi keluar kucing, disuruh wawancara, ya wawancara kan terbuka. Tetapi tiba-tiba di framing itu tertutup. Itu gue kasih tahu, gue menolak keras kalau dibilang itu. Karena semua orang boleh masuk, tapi masuknya tertib dong. Dengarkan baik-baik dan tidak boleh bersuara. Karena tidak ada haknya. Tapi meliput boleh karena dia terbuka. Boleh kok Metro TV masuk di situ. TV One masuk di situ. Kompas masuk di situ. Kami kecil suruh wawancara. Kebetulan gue nggak mau wawancara karena gue mau terkenal. Hak gue tuh mau wawancara, gue nggak mau terkenal juga. Gue nggak mau juga cerita-cerita, tapi apakah gue menyalahkan yang mau terkenal? Enggak, hak masing-masing. Cara masing-masing dalam hidup ini ya kan, selama tidak melanggar undang-undangnya, kenapa tidak? Gitu Pak Binsar. Kalau ngomongin tanggung jawab pribadi, gue pasti secara pribadi gue akan, kalau kejadian yang gue bilang ya, kalau kejadian kan negara-negara mungkin tadi mungkin kejadian ya kan, ya gue pribadi pasti merasa bersalah. Ya. Apakah nanti gue akan mengundurkan diri kalau gue masih menjadi anggota dewan? Mungkin gue bisa pertimbangkan gue pribadi. Tapi yang bertanggung jawab siapa? Ya DPR dan pemerintah. Bukan tanggung jawab dari saya di Pak Wijaya. Cari gue silakan Pak, abang kan dulu ikut. Ya gue ikut, tapi di otak gue itu gak akan jadi di sana deh. Gue bilang kan gitu dulu. Karena itu diberhentikan. Karena kami berpikirnya ini, kami berpikirnya itu. Dan kami di partai politik ini tidak bisa juga suara Endi didengar full sama partai Gerindra, tidak bisa. Kami ada faksi partai Gerindra namanya. Kami pasti menunggu juga arahan fraksi apa. Itu yang kita perjuangkan. Maksudnya biar kalian juga mengerti, nanti kan kalian juga nanti mungkin jadi politisi juga suatu saat. Mungkin kalian juga nanti jadi anggota DPR juga suatu saat. Betul kata Pak Bambang Pacul, kadang-kadang anggota DPR ini Korea juga katanya, apa kata pimpinannya juga. Dia
Tetapi sebagai pribadi gue tetap masih boleh ngomong, makanya gue salah satu yang mencoba mendorong ini biar segera selesai dan segera dibahas. Itu bukan karena pengen mengembangkan fungsinya, tidak, sama sekali tidak. Wallahi tidak, demi Allah betul. Tetapi pengen menghentikan. Kalau ada lagi nanti orang kan bahas dan baru bikin tentara kan. Kalau itu kita tidak rubah segera undang-undang TNI, nanti akan ada pembahasan deh. Dan antara bisa aja tuh diisi sama tentara. Boleh kan orang ngomong negara mungkin tuh bilang. Buktinya BUMN bisa, kata orang banyak ya kan. Kenapa tentara tidak bisa? Tetapi dengan adanya undang-undang ini berhenti semua urusan dan antara boleh. Bagus apa tak sekarang itu? Itu yang kami mau sampaikan. Terus apa lagi ya? Urusan ini gue jelek pula ya. Trauma masa lalu ya lah, trauma masa lalu ada. Tapi gue cuma mau bilang Pak Prabowo itu adalah orang yang menjunjung tinggi supremasi sipil. Dia dipecat oke kok sudah, dan dia telan semua. Kenapa dia dihentikan jadi habis itu dia mau jadi presiden melalui partai politik ya. Partai politik kan supremasi sipil ya kan. Itu yang ingin saya sampaikan. Kira-kira gitu ya. Ngomong apa aja boleh menurut gua, tak ada masalah. Ada yang gua bisa jawab, yang nggak bisa gua jawab, ya gua akan cari jawabannya lain waktu. Kira-kira gitu. Berjanji ke gua, ini moderator ini. Oke, terima kasih. Nggak dengar. Sudah. 3 sumi. Oke. Nanti dari sini ya. Untuk kita Oke, teman-teman. Sekarang ini cuma 11 menit. Mungkin kita buka 2 sesi lagi, 2 pertanyaan saja. Dan tidak lama. Langsung singkat saja tapi terarah. Silakan. Perkenalkan nama dan universitasnya. Oke, singkat saja langsung, teman-teman. Boleh dibantu? Mic-nya? Di depan saja biar benar. Sorry ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Raditya Satria Sandi. Saya perwakilan kawan serikat mahasiswa Muslimin Indonesia atau Batam. Di sini kami dari SEMI kalau terkait RUU TNI itu kami sebenarnya cash cost, Pak. Kenapa? Karena kami memahami secara desain produk undang-undang ini itu sama saja sama yang lalu. Hanya memang redaksinya itu di undang-undang yang lama itu menurut kami banyak yang karet gitu. Nah, dengan revisi ini itu lebih mempertegas. Dan kami sebenarnya kembali kami cash cost, kami mempercayai terkait undang-undang TNI ini, kami percayakan 100% kepada kawan-kawan kita di DPR. Cuma kami SEMI di kesempatan kali ini ingin membahas hal yang lebih memberikan kontribusi kepada masyarakat Kepri, khususnya di Batam. Nah, kita beberapa waktu yang lalu kita sempat menerima isu bahwasannya Batam ini Kepri ini akan menerima durian mutu itu terkait proyek kilang minyak Kepri. Nah, mungkin perlu abang-abang ketahui, kami mungkin salah satu mahasiswa yang hari ini yang sudah turun ke Penting untuk bertemu langsung pada masyarakat. Nah, dari hasil observasi kami masyarakat Penting itu sebenarnya mereka terima-terima saja, Pak, untuk dibangun investasi di sana seperti itu. Yang penting ganti rugi relokasi warga itu tercapai seperti itu. Dan mereka juga sudah sebenarnya ada rapat-rapat kecil di warga untuk mempersiapkan bahwasanya jangan sampai nanti bila proyek ini masuk ke Penting itu
jangan sampai perlakuannya itu sama seperti di Lempang seperti itu. Nah, makanya mereka membatasi orang luar atau NGO nanti untuk masuk ke sana. Nah, sikap kami dari mahasiswa itu menyambut baik seperti itu. Nah, kami mempertanyakan sekarang, kebetulan juga ada dari DPRD Provinsi, ke siapa pemerintah sebenarnya mempresentasikan Kepri atau Kota Batam ini ke Presiden nanti seperti itu. Karena harapan kami, karena proyek ini kan sebenarnya sedang tarik-menarik dengan Tuban, Batam atau Tuban seperti itu, tergantung daerah mana yang lebih siap. Nah, kami meminta bahwasanya DPR mampu menyampaikan hal ini ke pusat, bahwasanya kita Batam capable, kita mampu untuk menarik proyek itu ke Batam. Kenapa? Karena ini dari segi ekonomi sungguh besar itu untuk masyarakat Kota Batam. Seperti itu. Jangan jika kita berbicara proyek itu, belum saja proyek itu dimulai, proyek pendukungnya saja itu sudah sangat mendukung gitu. Karena kita tahu untuk di Sumatera sendiri, untuk jasa fabrikasi oil and gas itu pusatnya di Kota Batam. Nah, kami minta jika memang proyek itu sampai di Batam, nah proyek-proyek pendukungnya ini untuk kesiapan ini juga masuk ke Batam gitu. Dan juga kami minta juga kepada Pak Iman sih, mumpung ada Pak Iman gitu, tolong juga dibisikkan ke pemerintah untuk lebih disiapkan kami SDM-nya begitu Pak. Jangan sampai ketika proyek masuk, ini kami pemuda-pemuda mahasiswa di Kota Batam di Kepri ini cuma sebagai penonton gitu. Nah itu yang kami tidak inginkan. Nah jadi terkait yang ingin saya sampaikan di situ Pak, mungkin bisa nanti kita bahas lebih lanjut terkait itu, karena yang waktunya juga sedikit gitu Pak. Akhir dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, tapi singkat saja. Mungkin dari sekian. Dari pagi nanti ada musik sana. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bang, saya Rudi Santo dari mahasiswa Muhammadiyah. Mungkin sini saya sedikit meluruskan pada kawan-kawan BEM yang tadi mengatakan bahwa mereka memfasilitasi kami hadir di sini itu seolah-olah mendeskripsikan kami bahwa kami sini hadir tanpa kajian juga hadir jadi penonton. Tentunya di sini karena tadi sebelumnya kami juga tahu ada bahasa dari TNI dan kami di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga punya kajian terhadap TNI ini yang mana kami juga termasuk sedikit sepakat terhadap RUU TNI ini Bang, ingin menyampaikan bahwa kajian kami di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu kajiannya jika kita memeriksa ulang dinamika strategis kawasan dan pola ancaman multidimensional dan ini baik yang bersifat militer konvensional asimetris maupun non militer seperti cyber, bencana alam, pandemi dan disinformasi, maka jelas pendekatan pertahanan yang rigid dan terbatas pada fungsi tempur tidak lagi memadai. Dalam konteks ini, revisi undang-undang TNI perlu dilihat sebagai langkah progresif dan strategis untuk memastikan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks dan tidak linear. Perluasan peran TNI ke sektor-sektor tertentu dalam pemerintahan sipil, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal revisi, justru dapat diinterpretasikan sebagai bentuk sinergi lintas sektor dan memperkuat pertahanan nasional secara menyeluruh atau total defense system. Dalam kajian ini, pertahanan modern hal ini sejalan dengan konsep war of government dan war of society approach yang menekankan bahwa pertahanan bukan hanya tanggung jawab militer, tetapi bagian dari orkestrasi nasional. Lebih jauh dalam tetap menjaga prinsip non-partisipasi, profesionalisme dan tunduk pada supremasi sipil. Keterlibatan TNI dalam ranah sipil strategis seperti penanggulangan terorisme cyber dan bencana alam seharusnya dilihat bukan sebagai bentuk militerisme, melainkan sebagai refleksi realitas geopolitik dan tuntutan zaman. Mungkin itu saya sedikit untuk membaca kajian responden dan pertanyaannya Bang, dengan mempertimbangkan eskalasi ancaman non tradisional dan perlunya integrasi sumber daya nasional dalam menjawab tantangan tersebut, apakah TNI sendiri melihat bahwa RUU ini justru
menjadi jawaban atas kebutuhan moda pertahanan yang lebih adaptif, responsif, dan kolaboratif. Dan dalam konteks transformasi ini, bagaimana cara memastikan bahwa perluasan peran TNI tetap selaras dengan prinsip demokrasi serta tidak mereduksi nilai-nilai supremasi sipil. Ini itu saya Bang, dan saya billahi bisa lihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Mungkin Bang Edi bisa dijawab secara singkat tadi. Untuk yang Pertamina tapping nanti gue coba kaji ya, gue akan tanya teman-teman di Pertamina, teman-teman di Komisi 12 itu gimana rencananya itu, karena bukan di Komisi 1, tapi gue akan coba gue bisa kok lintas komisi. Nanti diingetin ada akan Bang Odi juga ya, kita cari tahu tentang Pertamina tapping. Kalau tadi tentang RUU TNI lagi-lagi kalau nanya ke gue sampaikan yaitu usaha yang paling baik, yang paling bisa kami lakukan saat ini menghentikan semua potensi berkembangnya kembali supremasi militer yang kita takutkan itu berkembangnya nanti kemana-mana. Itu yang kita lakukan itu jelas. Kita kayak yang pertama konstruksinya ditutup habis itu dibuka, itu agak aneh-aneh ya kan. Akhirnya nanti disitulah orang masih menyatakan masih bisa habis pasal 1 atau pasal 2, padahal harusnya ditutup dengan tidak ada lagi selain yang tadi di pasal 1. Kira-kira itu dari gue, tapi nanti gue dikasih statement juga seperti oh iya, boleh. Silakan panas. Ada yang belum gue jawab nggak? Ada yang belum jawab, gue takut kelewat, maaf kalau kelewat. Ada yang sudah, ada yang belum? Boleh ngomong, boleh. Sudah. Nanti gue akan berjanji kita ketemu lagi lah, ya kan? Gue nggak akan lari lah, gue dapil gue di sini ya kan? Ketahuan gue mendarat di Batam tuh kalian bisa tahu sebenarnya ya kan? Kalian intelnya lebih banyak daripada BIN malah sebenarnya ya kan? Orang ini di Batam nih ya, kita ketemu bisa di rumah, bisa ngobrol. Tapi yang lain-lain nanti ya semoga kita ngobrol. Terima kasih Bang Edi. Terima kasih juga atas komitmennya. Dan lari dari teman-teman sekalian, mungkin karena menjelang Jumat dari teman-teman perwakilan mungkin kelompoknya konsistennya terkait dengan kegiatan ini, teman-teman ini dengan lengkapnya Bang Edi juga termasuk. Mungkin kalau ada yang mau, kalau tidak mau tidak apa-apa. Oke, kesempatan pertama bisa dilihat pada siapa yang mau. Dari mana silakan? Ini untuk mengobati rasa ini kecewa bapak malah. Sudah sawal loh. Silakan. Belum masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bang Acang. Izin Bang, mungkin ini bukan closing statement. Kebetulan ini kawan-kawan mahasiswa yang untuk BEM, kelompok Sepayu. Lengkap juga di sini dari Gerindra, ada Bang Edi, ada Bang Iman. Kami ingin sedikit menyampaikan aspirasi dan minta bantuan kepada teman-teman mahasiswa BEM khususnya. Sebentar lagi kita akan Kepri yang khususnya. Kita Laut Natuna, Utara, Blok B, bentar lagi kita akan dapat PI. Kita sedang perjuangkan itu. Tapi kawan-kawan sekalian harus kita ketahui, yang bicara masalah ini sedikit sekali yang bicara masalah ini. Maka dari itu kebetulan ada teman-teman Sepayu Plus di sini, ada kawan-kawan BEM di sini. Marilah sama-sama kita jangan sampai lewatkan kembali momen kita untuk dapatkan tambahan anggaran untuk daerah kita. Jangan sampai terlewat. 2016, 2017 kita udah lewat. Permen SDM pertama kita udah dapat PS 10%. Nah, udah muncul lagi permen SDM nomor 1 tahun 2025 yang spesifik mengharuskan perusahaan-perusahaan migas yang ada di Natuna untuk menawarkan PI-nya kepada kita Kepri. Hari ini BUMN sudah terbentuk ya memang. Bulan yang lalu BUMN sudah terbentuk. Dan perjuangan ini adalah perjuangan panjang. Sedikit luar konteks dari RUU TNI, tapi ini penting buat kawan-kawan Riau itu mendapatkan PI 10% perjuangan. Semua ini dijaga. Gelangnya di sana, mahasiswanya di sana, ormasnya di sana, LSM-nya di sana. Kalau Kepri juga memperjuangkan ini bareng-bareng, kita ini kecil. Kalau nggak kompak kita nggak dapat. Nggak akan
DBH kita bisa naik 100%. Nah, itulah nanti akan menjadi jawaban atas kurang bayar yang terjadi di luar biaya ini. Nah, maka dari itu kawan-kawan, mulai dari sekarang titip ke Ketua BEM Politeknik, Ketua BEM Musika, Ketua BEM Universitas Putra Batang, kawan-kawan di sini punya kemampuan untuk menganalisa, kawan-kawan juga punya fakultas yang mendukung industri hulu migas. Hilir dan nanti sudah disampaikan sama Dewan, di Pemping akan dibangun, BPH akan bangun kilang minyak di Pemping, mudah-mudahan di Pemping. Kita punya hulunya, di Anambas kita punya hulunya. Ada 11 perusahaan yang sedang bereksplorasi dan memproduksi sana. Ada 9 blok, 9 sumur yang ini masa depan kita. Kalau kawan-kawan nggak ada di sini, nggak kuat kita bisa sendiri soal. Nah, oke kawan-kawan, pokoknya kalau misalnya kita running BUMD-nya semuanya sudah berjalan, kita nggak bisa biarkan pemerintah daerah kita berjuang sendiri. 2008 kontrak Menko akan berakhir, kontrak Hanpur akan berakhir, kontrak sekarang Indonesia akan berakhir, blok B yang sudah berproduksi dari tahun 9 sampai hari ini kita hanya dapat DBH, belum dapat 10% yang harusnya kita sama-sama untuk kuasai. Nah, itu pesan. Izin Bang, mungkin tolong kita Komisi 12 jangan sampai kayak ini lewat lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Itu bagus, master bagus. Oke, ada lagi dari sini, dari kunci ini. Tidak ada ya? Karena ada wawancara juga. Oke, mungkin dari SI, silakan. Silakan dari SI, silakan. Ya, tutup ya. Terima kasih Bapak Anwar. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Pertama, terakhir, kami mengilhami bahwasanya proses yang baik akan melahirkan hasil yang baik. Maka kita sama-sama mengawal ini semua dan apresiasi sebesar-besarnya untuk Bapak Iqbal Hidayah beserta teman-teman anggota Dewan Fraksi Gerindra. Dan kami tadi saya sampaikan berulang kali, kita tidak formalitas, ada kajian dan ada fakta integritas yang kemudian bisa kita tanda tangan bersama sebagai bukti komitmen dari kawan-kawan untuk terus mengawal. Jadi nanti di akhir sesi masing-masing Korwil, Korda akan datang ke Bapak untuk menandatangani dan jika berkenan Bapak untuk bertanda tangan juga. Terlepas apapun keputusannya, saya rasa tanda tangan itu bukan bagian dari keputusan, tapi bagian dari bagaimana Bapak menerima kajian dan fakta integritas yang kami buat. Dan terima kasih buat teman-teman. Mungkin karena ini di bulan Ramadan, kami dari BMSI sekaligus aliansi bulan Syawal pasca dari bulan Ramadan dan mungkin minal aidin wal faidin, mohon maaf dan batin juga buat teman-teman semua. Tidak ada pemetaan gerakan di Kota Batam. Saya rasa kita mahasiswa punya gerakan masing-masing dan kita harus menghargai gerakan-gerakan itu. Jadi saya rasa pengembangan terdapat tidak ada masalah, yang penting kita hidup mahasiswa. Terima kasih. Mungkin izin Bapak sebelum itu nanti Bang izin datang silakan untuk Cek. Nah, sama aja. Cek. Bagusan mana nih? Cek. Nah, ini aja sama. Tadi gue mau sedikit ada yang gue lupa menjawab di mana pandangan Bang Edi dan kawan-kawan tentang yang teman-teman berdemo ya. Kalau gue mah senang orang-orang berdemo ini apa? Yang orang demo juga niatnya bagus juga untuk kepentingan bangsa. Yang gue nggak senang kalau demo nggak benar, ya kan? Tapi selama demonya benar, kajiannya ada, menyampaikannya bagus, senang-senang aja. Karena itu boleh kok di undang-undang, itu boleh kok berdemokrasi. Dalam ruang demokrasi ini boleh. Terus gue menanggapi tadi yang tentang migas baik di Pemping ataupun di Anambas dan lain-lain. Nanti coba cari kajiannya di Komisi 12 dan Pertamina ya, bagusnya bagaimana. Kalau memang itu melanggar undang-undang ya kita kembalikan, dan saya akan ikut kalian berdemo di Jakarta lah kalau urusan ini enggak. Kalau urusannya ini ya kan. Kalau urusannya ini ya, kalau memang untuk kepri ya kenapa enggak? Kalau memang harus dengan cara demo kita demo sama-sama. Tetapi karena gue di dalam dan Gerindra, gue juga mau memakai kekuatan dan fasilitas gue di Gerindra untuk melaksanakan itu akan gua kerjakan. Tapi tentang surat fakta integritas ini gua baca saja. Surat fakta integritas biar sama-sama. Gue izin tidak bisa menandatangani ini. Gue sampaikan di depan ya. Karena surat fakta integritas, satu, menolak dengan tegas pengesahan revisi undang-undang TNI. Nah, orang sudah disahkan. Kenapa gue harus tanda tangan? Nggak bisa maksudnya, ya kan?
Tapi kalau tadi gua menerima aspirasi kawan-kawan, gua terima. Tapi kan kalau gua tanda tangan, gua seolah-olah ikut mengiyakan apa yang kalian ingin. Maksudnya gua redaksinya aja dibenerin. Kan katanya lu bilang menerima aspirasi. Kalau menerima aspirasi gua akan menerima. Tapi kalau gua ikut menandatangani menolak, lah gua ikut jadi panjang bagaimana caranya gua menolak. Maksud gua ikutnya aja yang kita benerin. Gak ada masalah. Kan maksudnya tadi kan ini kalian ini buat terima kan, itu nggak masalah untuk itu, tetapi nanti redaksinya berubah kita lupa lah, nggak ada masalah untuk urusan itu begitu. Medsosnya juga kemarin menerima kok, ya kan teman-teman mahasiswa juga nggak ada masalah begitu. Nanti ketika ini udah dibenerin ya kita tanda tangani ya gua akan bawa ke pusat dulu kalau teman-teman masih pengennya begini, namanya aspirasi ya kan ya kita akan sampaikan, tetapi tolong nanti di. Tapi sekali lagi ada sekalian, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada setiap kawan-kawan sekalian. Saya juga secara pribadi mohon maaf kalau mungkin saya juga ada salah dalam urusan tadi ya, yang di awal ada misunderstanding. Sepenuhnya salah saya, nggak mengingatkan kembali Pak Acang sudah dekat sebenarnya. Tapi mungkin saya lupa, tapi ya saya kalau yang salah. Saya juga berjanji sama kawan-kawan, kapan ada waktu gua akan datang kembali, ayo kita ngobrol, tidak ada cuma urusan RUU TNI saja. Kemarin pada hari ini juga saya juga sedang berdiskusi sama Bang Iman tentang gimana sih teman-teman di Rempang harus kita kerjakan dengan secara baik, tidak secara represif, tidak secara yang sekarang mereka takut-takut, ya mereka trauma dan lain-lain. Karena kami sangat meyakini semua itu bisa kita lakukan kalau semua didengar. Semua itu kita bisa lakukan kalau fasilitasnya baik. Itu bisa kita lakukan kalau semuanya itu didengar aspirasinya dan senang. Masa sih orang kalau senang nggak mau ya kan? Nah itulah yang mau kita coba lakukan di depan. Sekali lagi kawan-kawan sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Kita jumpa lagi di lain waktu, ya kan? Kita ngobrol-ngobrol lagi. Nomor telepon gua ada, kalian mau nanya apa juga boleh. Yang bagian gua bisa jawab karena gua bukan Presiden Republik Indonesia, ya kan? Dan gua juga ada keterbatasan. Yang bisa gua jawab, yang nggak bisa gua jawab, izinkan gua cari waktu untuk menjawabnya. Kira-kira gitu ya kawan-kawan sekalian. Sekian dari saya. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ya. Kalau kata orang NU, fastabiqul khairat kalau kata orang Muhammadiyah ya kan. Salam sejahtera buat kawan-kawan GMKI. Wassalamualaikum. Hidup mahasiswa. Merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara simbolis karena ini kenapa lu? Gue melaporkan. Belum bukan. Oke. Oh. Untuk lindungan hukum dia kita. Oke teman-teman, terima kasih untuk pertemuan hangat ini. Oke, gue lanjutkan. Oke, dan terima kasih juga atas diskusi tertibnya. Terakhir saya minta maaf lagi ke teman-teman GMKI dan yang lainnya, SEMI dan yang lainnya. Kita akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Jamal.